Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini diberi tema dari Mesir ke Nazaret. Jalan Tuhan kadang berliku. Bacaan Alkitab Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seorang pendaki gunung yang berpengalaman memahami betul bahwa peta tidak selalu menggambarkan realitas medan secara utuh. Jalur yang tampak lurus di atas kertas seringkali berbelok, menanjak curam, bahkan memaksa pendaki turun kembali sebelum akhirnya mencapai puncak. Dalam proses itu, sang pendaki belajar bahwa tujuan tidak berubah, tetapi cara mencapainya seringkali tidak seperti yang dibayangkan. Demikian pula saudara dengan perjalanan iman orang percaya. Kita memiliki janji Tuhan sebagai tujuan. Namun jalan yang dilalui kerap berliku, penuh ketidakpastian, dan menuntut kepercayaan yang mendalam kepada Dia yang menuntun. Saudara, Matius 2 ayat 19 sampai 23 ini mencatat fase penting dalam masa kanak-kanak Yesus. Setelah kematian Herodes, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan memerintahkannya untuk kembali ke tanah Israel. Saudara, perintah ini tampak sebagai akhir dari masa pelarian, namun perjalanan itu tidak berhenti di sana. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Arkelaus memerintah di Yudea menggantikan Herodes, dia menjadi takut. Sekali lagi, Tuhan berbicara melalui mimpi dan menuntun Yusuf ke wilayah Galilea, tepatnya ke Nazaret. Secara manusiawi, perjalanan ini tampak berputar-putar dari Bethlehem ke Mesir, dari Mesir kembali ke Israel, lalu tidak jadi ke Yudea, melainkan ke Nazaret, sebuah kota kecil yang tidak memiliki reputasi besar, namun Injil Matius menegaskan bahwa semua ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Ia akan disebut orang Nazaret. Dengan kata lain, jalan yang berliku itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan ini ada beberapa hal yang harus kita mengerti bersama sebagai makna teologis dari firman ini. Pertama, teks ini menegaskan kedaulatan Allah dalam sejarah. Tuhan bekerja melalui peristiwa politik seperti kematian Herodes dan naiknya Arkelaus, juga melalui pengalaman pribadi Yusuf berupa mimpi dan rasa takut. Tidak ada satupun detail yang lepas dari pengawasan Tuhan. Jalan Tuhan mungkin tidak selalu mudah dipahami, tetapi selalu terarah pada penggenapan kehendak-Nya. Kedua, kita melihat pentingnya ketaatan Yusuf. Ia tidak berdialog panjang, tidak menuntut penjelasan lengkap, melainkan segera bangkit dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, ketaatan ini menjadi sarana Allah untuk melindungi Yesus dan menggenapi nubuat. Dalam iman Kristen, ketaatan seringkali mendahului pengertian. Kita melangkah terlebih dahulu, baru kemudian memahami makna di balik langkah tersebut. Ketiga,
Nazaret mengajarkan kita tentang kerendahan hati dalam rencana Tuhan. Kota ini bukan pusat keagamaan maupun politik, saudara. Bahkan kelak orang akan berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Namun justru di tempat yang sederhana itulah Sang Juru Selamat dibesarkan. Tuhan sering memilih jalan yang tidak spektakuler untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, perjalanan dari Mesir ke Nazaret ini mencerminkan dinamika kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Ada masa pelarian, ada masa menunggu, ada masa melangkah maju, dan masa berbelok arah. Semua itu membentuk karakter dan iman kita sebagai umat Tuhan. Kita diajak untuk percaya bahwa sekalipun arah hidup tampak berubah, tujuan Allah tidak pernah berubah. Dalam konteks ini, saudara, iman bukan sekadar keyakinan intelektual, melainkan kepercayaan praktis yang diwujudkan melalui ketaatan sehari-hari. Yusuf tidak mengetahui bahwa Nazaret akan menjadi bagian penting dari identitas Mesias, tetapi ia taat melakukannya. Demikian pula, saudara, kita sering tidak mengetahui mengapa Tuhan membawa kita ke Nazaret dalam hidup kita. Tempat yang tampak biasa, bahkan mengecewakan, namun ternyata di sanalah Tuhan bekerja memberkati kita. Saudara, kini kita berada di tahun baru 2026 dan hari ini telah memasuki hari ke-11. Bagi sebagian orang, hari-hari awal tahun ini mungkin sudah diwarnai harapan, rencana, bahkan resolusi. Namun bagi orang lain, mungkin justru muncul kenyataan bahwa hidup tidak langsung berjalan sesuai rencana. Ada pintu mungkin yang belum terbuka, ada arah yang harus diubah, dan ada ketidakpastian yang mulai terasa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa awal tahun bukan jaminan jalan yang lurus, saudara, tetapi jaminan penyertaan Tuhan. Jika Tuhan menuntun Yusuf melalui mimpi demi mimpi, ia juga sanggup menuntun hidup kita langkah demi langkah. Ketika rencana awal tidak terwujud, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, saudara. Bisa jadi ia sedang mengarahkan kita ke Nazaret yang akan membentuk iman, karakter, dan juga kesaksian hidup kita. Tahun 2026 ini mungkin akan membawa belokan yang tidak kita duga. Namun tugas kita bukan memahami seluruh peta hidup, melainkan setia melangkah dalam ketaatan hari demi hari. Dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, maupun pergumulan pribadi. Mari belajar mempercayakan arah hidup kita kepada Tuhan. Jalan yang berliku tidak meniadakan tujuan ilahi, justru seringkali menjadi sarana untuk mencapainya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, dari Mesir ke Nazaret kita belajar bahwa jalan Tuhan kadang berliku, tetapi selalu pasti penyertaan Tuhan. Tuhan yang memulai karyanya pasti setia menyelesaikannya. Di hari ke-11 tahun 2026 ini, marilah kita menyerahkan perjalanan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dengan iman, ketaatan, dan kerendahan hati, kita melangkah percaya bahwa setiap belokan berodak
berada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan hikmat. Tuhan memberkati saudara. Amin.